Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, hari ini kita akan mengurai salah satu mata kuliah yang umumnya diajarkan di perguruan tinggi keagamaan Islam, yakni mata kuliah metodologi studi Islam. Mata kuliah ini, mata kuliah metodologi studi Islam, adalah mata kuliah dasar yang biasanya ada di semester-semester awal, karena dia hanya bersifat pengantar saja untuk memberikan gambaran kepada mahasiswa bagaimana cara atau bagaimana metode yang biasanya dipakai untuk mengkaji keilmuan-keilmuan di dalam Islam. Jadi dia adalah materi pengantar, umumnya juga menjadi prasyarat untuk mengambil mata kuliah seperti perkembangan pemikiran Islam, pemikiran politik Islam, dan lain sebagainya. Karena itu, di pertemuan pertama ini, kita akan menjelaskan apa yang dimaksud dengan mata kuliah ini, atau pengertian daripada metodologi studi Islam itu sendiri. Nah, kata metodologi itu berasal dari akar kata metode dan logos. Secara terminologi, metode itu artinya cara dan logos adalah ilmu atau juga pengetahuan. Jadi, secara etimologi, metodologi adalah cara untuk memperoleh ilmu atau cara untuk memperoleh pengetahuan. Memang pengetahuan itu membutuhkan cara-cara tertentu atau juga membutuhkan keterampilan-keterampilan untuk mengurai suatu pengetahuan atau suatu ilmu. Sehingga ilmu yang akan dikaji, ilmu yang akan diuraikan, itu bisa terurai dalam berbagai perspektif. Jadi kita memang membutuhkan metodologi di dalam pengetahuan untuk mengurai pengetahuan itu sendiri. Sedangkan secara terminologi, metodologi artinya ilmu tentang cara mengkaji sesuatu objek. Jadi sesuatu objek tertentu itu bisa melahirkan berbagai perspektif karena memiliki metodologi. Dan metodologi itulah yang juga membuat suatu pengetahuan, suatu ilmu yang dikaji memiliki nilai objektivitas. Nah, menurut Abraham Kaplan, metodologi itu dipakai untuk mengkaji atau melakukan studi. Juga metodologi dipakai untuk memberikan gambaran atau menggambarkan atau mendeskripsikan sesuatu objek. Juga metodologi itu dipakai untuk menjelaskan atau untuk melakukan penjelasan, memberi penjelasan, eksplanasi terhadap sesuatu objek. Sekaligus juga metodologi dipakai untuk memberikan justifikasi atau pembenaran terhadap objek yang dikaji. Jadi di dalam metodologi atau ketika orang mengkaji suatu pengetahuan dengan menggunakan metodologi atau punya metodologi tertentu, maka dia adalah proses pengkajian. Dia adalah upaya untuk mendeskripsikan sesuatu yang dikaji, dia juga adalah upaya untuk memberikan penjelasan, dan di ujungnya adalah memberikan suatu pembenaran atau justifikasi. Dan tentu justifikasi itu bisa saja dilihat orang sebagai
justifikasi yang subjektif dan justifikasi yang objektif, tetapi karena menggunakan metodologi, maka di dalamnya ada hak untuk melakukan justifikasi terhadap suatu pengetahuan yang diuraikan karena dia menggunakan metodologi tertentu. Adapun kata kedua dari metodologi studi Islam, yakni studi. Studi itu sendiri berasal dari bahasa Inggris yang bermakna mempelajari atau mengkaji. Dalam artian pengkajian terhadap Islam. Karena kita bicara tentang metodologi studi Islam, jadi studi dalam artian ini merupakan pengkajian terhadap Islam. Islam dari berbagai aspek, baik dari aspek sumber ajaran agamanya yang berupa doktrin yang ada di dalam kitab-kitab yang memiliki otoritas tertinggi, Al-Quran dan hadis, juga pengkajian terhadap Islam dari aspek pemahaman terhadap sumber ajaran tertentu, atau pemahaman yang dimaksud di dalam konteks ini adalah pemahaman kita terhadap ajaran Islam itu sendiri. Juga studi artinya pengkajian terhadap Islam dalam aspek pengamalan atau praktik keberagamaan masyarakat Muslim itu sendiri. Jadi ruang lingkup di dalam metodologi studi Islam itu sendiri itu mengcover berbagai aspek, ya, yang pada kesempatan ini kita sebutkan dalam 3 kategori, yaitu Islam sebagai sumber ajarannya, kemudian mengkaji Islam dari aspek pemahaman masyarakat Islam terhadap sumber-sumber ajaran yang melahirkan berbagai macam tafsir, berbagai macam pandangan, berbagai macam mazhab, berbagai macam aliran, dan itu semua adalah bagian daripada upaya pemahaman terhadap sumber ajaran agama Islam. Atau juga kita melihat aspek pengalaman atau praktik keberagamaan yang muncul dari perilaku masyarakat Muslim itu sendiri. Dan itu adalah wilayah studi daripada metodologi studi Islam. Teman-teman sekalian, kata ketiga yang akan kita lihat dalam kalimat metodologi studi Islam adalah kata Islam. Nah, Islam itu sendiri adalah serapan dari bahasa Arab yang banyak sekali padanannya juga ada di dalam kitab suci Al-Quran. Nah, Islam di dalam bahasa Arab, dilihat dari akar katanya, itu berasal dari kata-kata aslama yuslimu islaman, yang berarti tunduk, patuh, dan berserah diri. Jadi Islam itu adalah satu kata sifat yang menunjukkan sikap ketundukan atau perilaku kepatuhan, sekaligus juga adalah sifat berserah diri. Berserah diri kepada apa? Berserah diri kepada Allah, Tuhan. Berserah diri kepada sesuatu yang dianggap memiliki kekuatan melebihi kekuatan manusia. Sesuatu yang dianggap menguasai alam semesta. Dari kata-kata aslama yuslimu islaman, kata Islam itu berubah menjadi salima yaslimu silman, yang berarti damai, selamat, aman, sentosa. Ya. Jadi siapa yang berislam, sesungguhnya dia akan mencapai keselamatan. Siapa yang berislam, dia akan selamat. Siapa yang berislam, dia akan menemukan kedamaian. Karena itu, kalau kita lihat ayat dalam Al-Quran, inna dina indallahil Islam, bahwa agama yang paling benar di sisi Tuhan adalah agama Islam. Jika kita kembalikan Islam dalam ayat itu
kepada akar kata asalnya, maka dia akan berarti bahwa agama yang paling diridai di sisi Tuhan adalah agama yang mengajarkan tentang ketundukan, kepatuhan, dan berserah diri. Itulah makna atau makna asal daripada kata Islam itu sendiri. Teman-teman sekalian, kita sudah memberikan sedikit penjelasan, terutama pada aspek etimologisnya, apa itu metode, apa itu studi, dan apa itu Islam. Dan khususnya pada arti kata Islam itu, kita hanya memberikan pengantar saja, tapi kita akan mengurai lebih dalam lagi makna dari akar kata Islam itu pada pertemuan-pertemuan selanjutnya. Maka dengan demikian, singkatnya, metode studi Islam atau metodologi studi Islam lebih tepatnya adalah cara menggali pengetahuan tentang Islam secara ilmiah, baik dari sumber ajarannya maupun pemahaman terhadap sumber ajaran tersebut. Di dalam metodologi studi Islam ini akan kita uraikan bagaimana memahami Islam itu, terutama kita bisa membedakan mana yang bersifat doktrinal dan mana yang bersifat pemahaman terhadap doktrin itu sendiri. Jadi mana yang bersifat syar'i yang berasal dari sumber ajaran, dan mana yang sudah merupakan hasil atau upaya pemahaman terhadap sumber-sumber ajaran tersebut. Jadi adapun pemahaman terhadap sumber-sumber ajaran di dalam Islam itu sudah masuk pada wilayah tafsir yang tidak sedikit melahirkan banyak sekali aliran pemikiran, banyak sekali mazhab-mazhab, banyak sekali pemahaman-pemahaman yang lahir dari baik itu para mufassir, para tokoh-tokoh pemikir Islam. Ya. Nah, jadi itulah wilayah yang kita sebut dengan metodologi studi Islam. Adapun ruang lingkup di dalam kajian atau metode studi Islam ini, kita petakan menjadi 3 bagian utama. Yang pertama, kita akan melihat Islam itu sebagai sumber ajaran. Di sini misalnya kita menggunakan istilah yang dipakai oleh Nurholis Majid, Islam doktrin. Jadi Islam sebagai sumber ajaran itu adalah Islam doktrin yang ada di dalam kitab-kitab yang punya otoritas seperti Al-Quran dan Al-Hadis. Nah, itu adalah sumber doktrin, sumber ajaran. Dari sanalah kita memahami banyak pesan-pesan agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Ruang lingkup yang berikut adalah kita akan melihat Islam sebagai suatu hasil pemahaman. Jadi tadi Islam dan pemahaman terhadap Islam itu adalah hal yang berbeda. Jika kita melihat Islam sebagai hasil pemahaman, itu berarti kita sudah ada di dalamnya intervensi pemikiran manusia. Jadi kita harus bedakan mana Islam, mana pemahaman terhadap Islam. Dan akibat dari upaya pemahaman atau upaya untuk memahami Islam itu sendiri, tadi kita sudah singgung sejenak juga, bahwa pemahaman terhadap Islam itulah yang melahirkan berbagai macam pemikiran yang beragam di dalam Islam itu sendiri, dan itu menjadi budaya yang positif ya, karena perbedaan pendapat di dalam Islam itu dihargai dan itu menjadi rahmat atau dianggap sebagai rahmat. Nah, ruang lingkup yang ketiga adalah Islam sebagai produk pengamalan. Nah, dari sini yang kita akan lihat adalah tampilan-tampilan yang dapat kita amati secara fisik ya, dari
pemahaman terhadap sumber-sumber ajaran tersebut, dan inilah yang ikut memproduksi kebudayaan Islam. Kita bisa lihat bagaimana arsitektur masjid, ya, dari satu daerah ke daerah lain yang berbeda-beda. Kita bisa melihat bagaimana tampilan busana-busana muslim yang dipakai untuk menutup aurat, itu semuanya adalah bagian daripada pengamalan yang bersumber daripada upaya pemahaman terhadap sumber-sumber ajaran Islam itu sendiri. Nah, itu adalah ruang lingkup yang akan kita lihat dan merupakan bagian daripada mata kuliah metodologi studi Islam. Tentu kita akan mengkaji Islam baik sebagai sumber ajarannya, hasil pemahamannya, dan produk pengamalannya, tentu dengan menggunakan metode yang umumnya biasanya diterapkan di dalam mengkaji keilmuan Islam. Baik itu metodologi, juga ada istilah yang kita kenal sebagai pendekatan. Jadi ada metode yang kita pakai dan pendekatan yang kita pakai juga untuk memahami Islam dalam ruang lingkup yang kita akan bicarakan nanti di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Demikian materi pertemuan kita pada hari ini. Semoga dapat memberikan penjelasan dan dapat membantu untuk memahami apa yang dimaksud dengan materi atau mata kuliah metodologi studi Islam. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.